presentasi terkait budaya positif. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wiro, Bapak Sutarto, SPDSD, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri 2 Wiro yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang lengkap, tidak kurang satu apapun. Baiklah, mohon izin saya Meriana Wulandari, guru kelas 3 SD Negeri 2 Wiro, untuk memaparkan kegiatan aksi nyata saya, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya ini terkait dengan aksi nyata yang nanti saya praktekkan terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, terkait budaya positif nanti yang akan saya paparkan ini terkait perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana beberapa konsep inti dari budaya pendidikan budaya positif ini memang saat ini khususnya harus kita terapkan khususnya di kelas kita masing-masing. Akhir-akhir ini saya sendiri mengalami bahwa adanya budaya positif ini di pengalaman saya. Kalau di kelas saya alhamdulillah anak-anak bisa kami arahkan ke hal-hal yang positif, akan tetapi saya beberapa kali menjumpai anak-anak kita itu terkait hal-hal positif itu ada yang mulai berkurang sehingga mengapa budaya positif ini perlu kita senantiasa kita istilahnya kita sebarluaskan, kita senantiasa mempraktekannya terutama di sekolahan kita ini. Yang pertama, apa makna dari budaya positif? Budaya positif di sini adalah yang ada di sekolah khususnya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan rasa bertanggung jawab. Nah, kenapa budaya positif ini perlu kita selalu terapkan, kita gali terus di lingkungan sekolah kita? Karena yaitu semakin kesini norma-norma atau budaya-budaya positif yang ada di tidak hanya di lingkungan sekolah, di masyarakat pun semakin terkikis. Kita miris kejadian-kejadian yang banyak terjadi. Belum lama ini kejadian yang cukup miris itu di Sumatera, yang dimana ketika seorang guru memberikan perintah kepada murid mereka yang tadinya perintah itu baik, membuang sampah ada tempatnya, kemudian disuruh kemarin membakar sampah, itu justru ada anak yang kemudian karena mungkin nilai-nilai positifnya sudah hilang, dia malah bercanda dengan temannya, akhirnya koreknya itu dilemparkan ke temannya sehingga temannya itu terbakar. Dan mirisnya lagi itu sampai terjadi kejadian yang cukup fatal, anak tersebut meninggal dunia. Nah, ini perlu menjadikan introspeksi untuk kita semua agar kepada anak-anak kita semua, ketika kita memberikan perintah ataupun memberikan arahan, memang harus benar-benar kita awasi. Jadi
ketika memberikan perintah sebaiknya kita tidak hanya memberikan perintah terus kita tidak mengawasi itu, sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol apa perilaku anak tersebut. Dari budaya positif ini kita bisa berkaca atau belajar dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Kalau dahulu kita mengasumsikan bahwa pendidikan atau seorang anak itu bagaikan kertas lahir, bagaikan kertas kosong, sehingga kita sebagai guru maupun orang tua itu bisa menuliskan atau mencoret-coretkan kertas kosong itu dengan pena atau tinta sesuai dengan kemauan orang tua ataupun guru. Akan tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu ketika dia lahir, dia sudah ada dalam kertas putih itu, ibaratnya kertas putih itu sudah ada sketsa yang dimana kita sebagai orang tua atau guru nanti tugasnya adalah menebalkan dari garis-garis halus sketsa itu sesuai dengan minat bakat dan minat bakat serta potensi yang ada di dalam anak itu sendiri. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, mempunyai keunikan tersendiri, sehingga kita tidak bisa memaksakan antara anak satu dengan anak yang lain itu dengan hal yang sama. Bahkan dalam pendidikan pun nanti akan ada konsep pendidikan yang berdiferensiasi itu nanti di kelanjutannya. Karena setiap anak itu unik, bahkan anak kembar identik pun itu mempunyai bahkan karakter dan sifat serta minat bakatnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga dalam filosofinya itu pendidikan itu yang ditekankan, lebih ditekankan itu pendidikan budi pekerti. Nah, ini sejalan dengan budaya positif, di mana beberapa seiring perkembangan zaman itu memang budi pekerti itu ada beberapa yang semakin luntur atau berkurang. Nah, ini tugas kita untuk senantiasa dalam kita memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anak-anak, harus kita kedepankan juga nilai-nilai luhur berupa budi pekerti tersebut. Kemudian tugas guru itu hanyalah menuntun bakat anak agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Artinya apa? Guru itu dalam kegiatan belajar mengajar tentunya tidak boleh memberikan paksaan-paksaan, walaupun paksaan itu sebenarnya tujuannya positif, akan tetapi kita lebih menuntun sesuai dengan itu tadi, minat bakat anak tersebut. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga, guru itu ibarat seorang petani, kemudian siswa diibaratkan sebuah biji, tidak spesifik jagung ya, tapi biji. Sehingga guru itu tugasnya mengolah tanah, karena tanah itu nanti diibaratkan sebagai sekolah. Kemudian memberi pupuk kepada biji tersebut agar biji tersebut bisa tumbuh optimal, sehingga nanti bisa berkembang dengan optimal dengan hasil yang baik, itu ibaratnya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini adalah bahwa pendidikan itu menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat alam dari anak tersebut. Jadi sejak lahir, anak itu sudah mempunyai minat bakat sendiri, kodrat alam yang dibawa sejak dia lahir. Kemudian kodrat zaman itu maksudnya adalah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena perkembangan zaman saat ini sedang serba IT atau teknologi, sehingga diharapkan kita nanti dalam kegiatan pembelajaran pun kita tidak terlepas dari informasi teknologi komunikasi atau yang serba IT. Ini beberapa juga sudah kita lakukan ya. Kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak atau istilahnya menghamba. Menghamba di sini bukan
terus kita manut kepada anak, tidak ya. Menghamba itu maksudnya pendidikan atau metode dari pengajaran yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan kemampuan anak, sehingga itu nanti akan mengarah pada itu tadi, pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi, karena setiap anak mempunyai gaya belajar sendiri-sendiri. Mungkin ada yang dia dalam segi bahasa, ada dia kinestetik, ada yang ke gaya seni, seperti itu harus kita akomodir semuanya. Nah, mungkin dari filosofi pendidikan belajar Dewantara ini ada yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu? Tidak? Lanjut nih. Lanjut. Nah, dengan adanya paradigma dari atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut adanya perubahan paradigma terkait pembelajaran atau pendidikan, bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tugas kita semua, Bapak Ibu, di mana kita harus menciptakan ekosistem lingkungan sekolah itu yang positif dulu. Mungkin karena guru itu kan di mata siswa itu memang kita menjadi sorotan. Jadi kita lebih pertama kali kita memberikan teladan yang positif untuk anak-anak kita. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, nyaman. Termasuk ketika dalam KBM, kita juga harus senantiasa menciptakan KBM itu yang untuk anak-anak itu dia merasa nyaman dalam belajarnya. Di sini kita dituntut untuk itu tadi, menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dengan metode yang kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, ini perlu kita lakukan juga, mengontrol walaupun tadi siswa atau murid diberikan kebebasan untuk belajar, tapi kita tetap harus melakukan kontrol terhadap murid tersebut tadi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, di mana tujuan pembelajaran lebih ke yang profil pelajar Pancasila ini. Kalau anak-anak itu sudah mulai saya kenalkan, walaupun untuk kelas kami, kelas kita memang belum kurikulum Merdeka, tetapi sudah saya perkenalkan sedikit terkait profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu kadang paling mudah untuk mengenalkan sesuatu atau materi itu mungkin dengan cara macam-macam ya. Kalau untuk kelas saya kemarin, saya coba untuk memakai lagu-lagu seperti profil pelajar Pancasila itu kemarin juga saya kenalkan kepada mereka itu melalui sebuah lagu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nadanya menggunakan nada ini ya. Saya milih sebentar ya, biar Bapak Ibu juga tidak sepanjang ya. Yeah. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Ini belajar Pancasila
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 dimensi. Sehingga anak-anak kalau menghafalkan itu tuh susah. Kemudian anak-anak saya ajari itu dengan bernyanyi-nyanyi. Bahkan untuk materi-materi tertentu saya juga kadang melakukan dengan lagu-lagu itu. Ada anak-anak lebih bisa menghafal lebih lama dengan lagu-lagu dibanding untuk menghafalkan kayak bacaan yang cukup panjang itu, sehingga disingkat dengan lagu-lagu itu tadi. Itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut. Nah, ini tentang perubahan paradigma teori kontrol tadi yang memang guru itu mempunyai tugas untuk mengkontrol terutama kepada peserta didiknya. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusinya bahwa guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Ya, jadi ilusi-ilusi ini, ilusi atau imajinasi itu harus kita ubah. Next, lanjut. Nah, ini tadi, ini masih sama dengan tadi terkait miskonsepsi. Lanjut. Nah, bagaimana kita dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang dimana stimulus respon yang terdahulu itu menyatakan bahwa realita kebutuhan kita sama, akan tetapi menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, akan tetapi menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini tentu memang sesuai. Setiap orang melihat yang sama, maka dia belum tentu mengasumsikan hal yang ia lihat itu sama dengan asumsi orang lain, sehingga setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Akan tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau menurut stimulus respon. Akan tetapi semua yang dilakukan seseorang, perilakunya itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi menurut teori kontrol hanya kita yang dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri, sehingga orang lain itu sifatnya tidak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah,
dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sesuai yang tadi bahwa hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini dipentingkan adanya kolaborasi, kerjasama. Ini juga dalam lingkup sekolah tentunya perlu kerjasama tidak hanya dari para guru, akan tetapi semua warga sekolah, baik guru, kemudian tenaga pendidikan yang lain seperti TO atau penjaga, kemudian ada juga siswa, sehingga kolaborasi itu akan dapat menciptakan hal-hal baru yang harapannya hal baru itu membawa kemajuan untuk di sekolah. Model berpikir menang kalah. Kalau dulu model berpikir itu menang atau kalah. Sekarang ini model berpikir itu menang-menang, atau istilahnya itu kayak win-win solution. Jadi semuanya tidak ada yang merasa kalah, ada yang merasa menang, tapi semua merasa puas karena mereka semuanya merasa menang. Lanjut. Nah, ini sekarang lanjut tentang disiplin positif. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru kadang hukuman itu merupakan alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman jika perlu tidak digunakan sama sekali. Ini kembali lagi terkait disiplin, kita bisa kepada Bapak Pendidikan kita yang mempunyai pandangan-pandangan hebat terkait dunia pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sehingga disiplin ini memang sangat penting. Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah disiplin diri yang berasal dari diri atau individu itu masing-masing yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri seseorang itu. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini salah satunya sebetulnya kayak peraturan itu. Memang kalau dari dalam diri kita ini sendiri belum muncul rasa motivasi untuk mendisiplinkan diri sendiri kita, mungkin memang perlu kayak suatu aturan yang nanti dapat istilahnya kayak memaksa kita agar kita melakukan disiplin itu. Masih berkaitan dengan disiplin positif, bahwa kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, untuk itulah kita sebagai pendidik harus mempunyai tujuan. Tujuannya kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motif intrinsik atau motif internal dalam perubahan perilaku ke
perbedaan terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Monggo Bapak Ibu kan bisa nih, santai saja. Nanti misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, ya Bapak, saya di sini juga belajar. Jadi ini ya, saya bukan berarti saya di depan ini saya lebih tahu, tidak. Justru dengan saya di depan ini nanti saya minta tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu terkait materi yang saya sampaikan ini, sehingga kita nanti belajar bersama. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau disiplin itu kan mengacunya nanti pada konsekuensi, kemudian restitusi itu kayak perbaikan seperti itu. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, biasanya dihukum itu kan anak-anak, kalau dihukum itu kan konotasinya tuh hukuman itu kan hal yang bagi mereka itu menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu hal atau pertanggungjawaban dari apa perilaku yang kita lakukan, itu konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan, ya itu perbaikan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk muridnya, rata-rata seperti itu. Jika dihukum itu kadang merasa murid yang kita hukum, apalagi ketika kita menghadapi anak yang mungkin dia secara psikologis merupakan anak yang anak yang tertutup atau introvert, kemudian melakukan kesalahan, dihukum, itu kadang dia akan mempengaruhi psikologisnya, anak menjadi rendah diri, malu, dan seperti itu. Kalau konsekuensi itu lebih ke tidak nyaman, anak untuk jangka pendek. Kalau yang hukuman tadi lebih ke jangka panjang. Untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapat keadilan. Korban ya biasanya kan kalau melanggar hukum, misalnya kita contoh kasus bullying, dan kasus bullying ini akhir-akhir ini kalau saya amati itu di anak-anak itu akhir ini banyak terjadi. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan arahan-arahan kepada anak-anak agar mereka tidak melakukan hal-hal yang terkait bullying. Untuk hukuman, korban merasa mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman itu juga akan berdampak pada murid yang kita hukum itu, dia cenderung biasanya itu merasa tersakiti. Dia merasa tersakiti, walaupun memang dia bersalah, tetapi dengan hukuman itu kadang ada anak-anak yang akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu lebih ke murid itu dibuat tidak nyaman, dan tersakiti, tidak nyaman, itu sebenarnya beda. Kemudian untuk restitusi adanya penguatan biasanya dikuatkan oleh guru. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, justru kadang anak-anak yang diberi hukuman itu malah tidak jera dengan apa yang telah dia lakukan. Kadang-kadang ada beberapa seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi lebih pada masalah itu bisa terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kadang ada kita menjumpai anak-anak yang dia rasa takut bahkan kepada guru atau kepala sekolah itu nggak takut gitu, sehingga kalau diberi hukuman itu kadang mereka itu tidak merasa takut. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring.
dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi lebih ke murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikutnya adalah hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat misalnya. Kemudian untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Lanjut. Nah itu tadi. Kalau ini lebih fokus ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dari apa yang perilaku yang dilakukan. Hukuman itu membuat anak sakit. Ini hampir sama seperti tadi. Membuat anak sakit. Kadang kalau hukuman fisik ini, kalau fisik itu biasanya diterapkan di kayak militer ya. Membuat fisik sakit juga hati untuk jangka waktu lama. Dan kita juga miris di institut-institut kayak yang di pemerintahan pun kayak untuk mendisiplinkan anak-anak itu memberikan hukuman yang memang tidak dibenarkan sih, sebetulnya itu hanya mungkin oknum saja. Nah ini bisa menyakiti fisik dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Kemudian untuk hukuman ini kadang anak-anak itu ada yang berpandangan atau kemudian dia akan membenci suatu kedisiplinan karena adanya hukuman itu. Untuk yang konsekuensi, anak jadi menghargai kedisiplinan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaan selanjutnya, hukuman itu dipandang sebagai konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu pandangannya itu konsep yang lebih baik daripada hukuman. Kemudian hukuman itu akan mengakibatkan kadang anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mau mengakui kesalahan kadang karena takut dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi, anak itu karena dia melanggar suatu aturan, melakukan suatu, anak belajar untuk mematuhi peraturan tersebut. Kemudian hukuman itu kadang menyebabkan rasa marah, bersalah, kemudian dipermalukan, kemudian anak juga tidak dihargai. Untuk konsekuensi lebih ke perasaan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, untuk ini hanya sementara waktu saja. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita mencoba untuk ada beberapa kalimat. Nanti kita akan belajar ini menggolongkan ini termasuk dalam suatu hukuman atau konsekuensi. Nanti saya bisa ditanya jawab ya. Ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah." Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita cocokkan di bawahnya ada jawaban hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, nanti kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas
yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh, nah ini kurang. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini tadi hampir sama dengan yang poin 2 tadi, lari mengelilingi. Ini kadang ada persepsinya agak berbeda. Kalau yang atas tadi murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini cenderung ke hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yang khusus PJOK. Ini termasuk ya konsekuensi. Oke, itu jawabannya. Ternyata Bapak Ibu guru hebat semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Ada yang perlu kita diskusikan terkait hukuman dan konsekuensi. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian budaya positif yang berikutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dapat diartikan sebagai nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang atau ras. Di sini nilai-nilai kebajikan bisa kita contohkan itu dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Ibu Primary Years Program PYP itu suatu program tahun dasar Bajalur atau sekolah internasional lah itu pokoknya. Dia menggolongkan nilai-nilai kebajikan itu antara lain ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang nilai kebajikan yang diutarakan oleh Ibu Primary Years Program itu. Kemudian ada juga contoh nilai kebajikan berupa keterampilan hidup. Di antaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tujuan utama dari nilai-nilai kebajikan ini nanti adalah itu tadi, profil pelajar Pancasila, sehingga peserta didik kita dengan adanya nilai-nilai kebajikan ini nanti akan terwujud nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 5 dimensi itu tadi, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan sebagainya itu tadi. Nilai positif yang selanjutnya ya ini terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Kira-kira
Sudah garis apa belum? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini seperti ini ya, ada 3: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Ini lebih untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang, seperti rasa diterima, dipedulikan, rasa berbagi, bekerja sama, kemudian menjadi bagian dari dalam suatu kelompok. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar yang ketiga yakni kebutuhan penguasaan. Ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dirasakan, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini antara lain sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, maupun mengendalikan ke arah dirinya. Kebutuhan dasar yang kelima yakni kesenangan. Kesenangan ini lebih ke hal-hal yang sifatnya itu kayak perasaan bermain, ingin bermain, humor, antusias, kemudian penguasaan. Dari ini ada yang mau kita diskusikan tidak, Bapak Ibu? Biar waktunya nanti bisa pas, ada nggak? Nggak. Nanti ada. Nah, ini ada suatu ilustrasi. Ini nanti kita akan belajar untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang ada di ilustrasi ini. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini ada suatu ilustrasi suatu kasus. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diperlukan atau yang dirasakan oleh Doni. Kira-kira dengan membaca ini kita bisa menyimpulkan apakah kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Doni apa saja. Nah, ini tadi kebutuhan dasar yang ada yang bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bisa kita ulas ilustrasi tadi. Nah, ternyata kebutuhan dasar Doni itu ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya apa? Kenapa kok bertahan hidup? Ini dari kita lihat tadi bahwa Doni itu mengeluhkan temannya itu mengeluh Doni sering minta bekal makan siang dengan memaksa. Berarti ini ada kebutuhan dasar Doni itu untuk bertahan hidup. Mungkin dia lapar, ya tidak bawa bekal, lapar, kemudian dia memaksa meminta kepada temannya untuk bertahan hidup karena ia lapar dan orang tuanya tidak bawakan bekal makan siang. Nah, ini termasuk kebutuhan hidup karena dia tadi memaksa meminta bekal temannya. Kemudian ternyata Doni juga membutuhkan cinta dan kasih sayang karena dia merasa senang
teman-temannya jadi memperhatikan dia. Kalau biasanya anak-anak yang di kelas itu kadang kayak caper, cari perhatian. Mungkin dia dengan kadang melakukan hal yang negatif agar dia mendapatkan perhatian, tidak hanya dari teman, mungkin dia butuh perhatian dari guru. Ada anak-anak itu dengan melakukan hal-hal yang kadang membuat merasa tidak nyaman temannya. Itu salah satu hal yang bisa untuk mengalihkan perhatian kepada anak tersebut. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya kemudian memperhatikan. Nah, ini memang perlu kolaborasi antara guru dan orang tua, sehingga ketika anak itu mempunyai permasalahan di sekolah, dalam menyelesaikan masalah pun kita dapat berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Jadi adanya komunikasi yang baik antara dua arah, antara pihak sekolah khususnya dengan wali siswa tersebut dan orang tua, itu memang sangat penting sekali agar terjalin suatu kalau terjadi masalah. Jadi ketika permasalahan itu hanya diselesaikan di sekolah kemudian di rumah tidak dilanjutkan, seperti itu nanti kayak tidak ada sinkronitas, tidak sesuai seperti itu. Dan kadang anak kalau di sekolah sudah diberitahu kemudian di rumah orang tuanya tidak mendukung apa yang tadi sudah diberitahu gurunya, kadang yaitu antara di sekolah dan di rumah beda, tidak match, tidak sinkron seperti itu. Sehingga perlunya kita kolaborasi dengan orang tua siswa. Kemudian kita juga mengidentifikasi bahwa kebutuhan dasar Doni itu ada juga penguasaan, karena Doni merasa hebat karena temannya itu takut dengan Doni, kemudian menuruti keinginan Doni, memberikan bekal itu kepada Doni. Dia menjadi suatu penguasa seperti itu. Kebutuhan yang lain yakni kebebasan. Mungkin Doni merasa bosan dengan makanan yang dibawakan dari ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu Doni mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Itu bisa jadi seperti itu, karena tidak membawa bekal itu bukan karena orang tuanya tidak masak atau tidak tidak memberikan makanan, tapi karena mungkin bosan ibunya masak menu itu saja, sehingga Doni itu pengen menu yang lain, pengen hal lain, sehingga dia tuh pengen kebebasan seperti itu. Nah, sehingga ini perlu kita perhatikan juga, terutama kita sebagai ibu-ibu yang punya anak-anak, membawakan bekal yang bervariasi, yang sehat untuk anak-anak kita, agar kejadian-kejadian seperti ini nanti tidak terjadi. Kebutuhan besar yang dialami Doni atau yang terjadi pada Doni juga kesenangan. Nah, ini mungkin karena Doni itu melakukan itu karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, kemudian dia menurut, kemudian ekspresi teman-temannya itu lucu. Mungkin ini juga masuk. Nah, selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar ini tadi ada yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu? Enggak? Okay. Nah, ada juga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini termasuk motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dari diri kita atau motivasi eksternal. Ini juga dari luar. Apa yang
akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini cenderung mengharap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Ini juga motif eksternal dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuatu harapan kita. Ini kayak saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini motivasi yang bersumber lebih pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Nanti akan muncul motivasi-motivasi dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal. Sebetulnya motif eksternal atau dari luar itu juga penting. Akan tetapi yang di sini ditekankan bahwa motivasi dari dalam itulah yang paling penting. Terutama ini nanti kaitannya untuk menerapkan disiplin positif. Selanjutnya ini tentang restitusi. 5 posisi kontrol guru. Nah, apakah yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki masalah atau kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diungkapkan oleh Gosen pada 2002. Nah, itu tadi restitusi. Kemudian kita sebagai seorang guru ini nanti harus pada akhirnya ketika siswa mengalami permasalahan, kita harus dapat menempatkan diri kita itu dalam posisi kontrol apa, sehingga murid itu nanti ketika melakukan kesalahan, harapannya ke depan dia itu tidak akan melakukan kesalahan hal yang sama tersebut. Ada 5 posisi kontrol. Nah, guru ketika menghadapi permasalahan dengan murid, yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, untuk posisi kontrol ini, yang pertama sebagai penghukum. Di sini sebagai penghukum itu lebih seorang penghukum itu kadang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi pembuat orang merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajak-ajakan. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Berarti di sini guru memonitor atau mengawasi anak tersebut. Posisi manajer, nah ini harapannya nanti kita ketika menghadapi murid yang bermasalah dalam posisi ini, manajer. Guru merespon kemudian menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini harapannya. Kalau yang kebanyakan saya sendiri juga mengalaminya itu bahwa guru itu masih di posisi kontrol yang menghukum dan yang pemantau. Untuk yang menghukum sebagai gambarannya seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya itu patuhi aturan saya atau awas. Jadi kayak penghukum itu
kata-kata itu tuh kayak mengancam, atau awas kalau kalian tidak mentaati peraturan nanti ada hukumannya, seperti itu. Penghukum lebih cenderung seperti itu, dan kata-katanya itu cenderung kayak apa ya, tegas, keras. Kamu selalu saja salah, kemudian pasti selalu yang terakhir selesai ya. Kayak ketika kita menghadapi siswa kita yang sedang mengerjakan tugas, kemudian ada yang belum selesai, kalau kita berbicara seperti itu kita sebagai seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, dalam penghukum itu intinya siswa itu harus manut dengan cara apa yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, penghukum itu nadanya suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, kadang menunjuk hadir kamu. Nah, seperti itu. Seperti contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat. Hasilnya itu kemungkinan murid bisa marah atau mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan. Nah, ini jangan sampai ya. Alhamdulillah di kita tidak, semoga tidak terjadi. Kemudian posisi membuat merasa bersalah ini tadi cenderung suara gurunya itu lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lebih lembut, seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, kata-katanya lebih lembut. Membuat merasa bersalah itu nadanya itu ya itu tadi lembut, memelas, sedih. Kemudian dia juga melakukan kayak aktivitas fisik yang tidak cenderung verbal yang membentak-bentak. Dia kadang menghampiri murid seperti itu. Itu hanya contoh kasusnya. Kemudian teman, posisi teman ini, guru itu tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajaran. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kata-katanya itu lebih kayak kita tuh kalau berkomunikasi dengan teman. Nah, nadanya itu cenderung biasanya lebih ramah, akrab, disertai dengan mungkin bercanda, kemudian gestur atau bahasa tubuhnya itu nanti bisa dia dengan merangkul, merapat, kemudian disertai dengan senyuman atau tertawa candaan seperti itu. Itu yang posisi teman. Kemudian yang pemantau itu berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nada suaranya itu cenderung datar. Itu yang pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer inilah yang kita harapkan sebagai seorang guru. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebelum jadi manajer tentunya kan pernah melalui posisi sebelumnya. Sehingga dari posisi sebelumnya itu guru belajar apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Nah, yang terbaik ya ini di posisi manajer ini. Biasanya untuk manajer itu kata-kata yang digunakan itu lebih kayak kita tuh mengajak diskusi anak. Apa yang kita yakini, kemudian ini dia dalam mengarahkan anak itu juga lebih anaknya itu merasa nyaman, tidak merasa dia merasa bersalah, tapi anak tersebut ketika diajak berdiskusi lebih nyaman. Kemudian pertanyaannya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dari dirimu, seperti itu. Jadi kayak kita meminta suatu pendapat dari anak, tidak langsung menyalahkan seperti itu. Nah, pada posisi manajer itu fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja tetap dengan bimbingan guru. Nah, itu harapannya itu ketika kita menghadapi permasalahan dengan murid, jadi kita menjadi seorang manajer. Nah, ini tadi contoh-contoh penerapannya. Ini contohnya seperti siswa tidak mengerjakan PR, kasus-kasus yang ini. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu ketika dari dalam diri orang tersebut, seperti tadi yang kita utarakan. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu contoh selalu kembalikan ke tempat buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti itu maksudnya kita tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, lebih ke keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, sabar, seperti itu. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas itu kita dapat memperhatikan hal-hal ini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal itu artinya iya. Kemudian dibuat dalam pernyataan, biasanya kalimat yang digunakan itu kalimat positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang menggunakan. Nah, kalau di keyakinan kelas itu lebih kalimatnya itu kalimat pendek atau mungkin suatu kata yang mudah diingat siswa, berupa kalimat positif yang sedikit agar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dalam penyusunan keyakinan kelas kita juga melibatkan seluruh warga kelas. Selain kita harus melibatkan siswa-siswa kita dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas nanti kalau sudah terbentuk kita pajang.
kita pajang di tempat yang mudah terlihat, sehingga ketika siswa itu melanggar keyakinan kelas, nanti kita bisa menunjukkan sebagai manajer kita bisa membimbing anak, atau ketika anak salah itu nanti kita lihatkan ini keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi harus mudah dilihat. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang utuh. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu bukan memaksa, tapi menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, kelompok yang baik tentunya. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dimulai dari dasar. Contohnya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kata-kata yang bisa kita lakukan atau kita katakan pada anak ketika melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, itu kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap yang kedua yakni memvalidasi tindakan yang salah. Kata-kata yang acap kali dipakai itu bisa, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini tadi mengapa keyakinan kelas kita pasang di tempat yang mudah dilihat. Ya, untuk itu saat menanyakan keyakinan kita bisa menunjukkan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian guru juga bisa menanyakan, mau ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Ini tahap tadi menstabilkan identitas. Nah, ini tadi juga sudah sebagian ada kalimatnya. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Tahap 3, menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kemarin saya juga sempat mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Mungkin saya belum sempurna dalam penerapan restitusi ini, tapi saya sudah menerapkan kepada anak yang kemarin melanggar keyakinan kelas, yakni tidak disiplin. Tidak disiplinnya apa? Melanggar disiplin ya, tidak disiplin karena membuang sampah sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Nah, kita dengan berdiskusi atau cakap-cakap. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus ketika anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah pun juga seperti itu. Ini nanti kita bisa bersama-sama mencoba ketika anak melakukan pelanggaran keyakinan kelas ataupun peraturan, nanti kita ajak berdiskusi dengan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ya, itu. Kemudian saya juga meminta tanggapan dari siswa ketika siswa tersebut saya berikan restitusi. Nah, tanggapannya kemarin ini.
Jadi anak-anak itu kadang kalau diajak berdiskusi itu dia itu merasa kan lebih apa ya? Dia merasa lebih nyaman, lebih tidak, walaupun dia bersalah tapi dia terus tidak merasa apa ya, orang yang ketika bersalah itu dimarahi terus merasa terpukul. Saya marah-marah cuma tidak ada, tapi kadang kita memang tidak bisa lepas dari itu. Ya itu PR untuk kita semuanya agar kedepannya itu lebih baik lagi. Mungkin dari ini ada yang masih ingin kita diskusikan atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Banyak sekali dan mungkin malah membuat kita semakin malah tidak paham. Ya, nanti kita belajar bersama-sama itu Bapak. Saya juga masih belajar yang terjelas. Dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya kita itu memiliki standar kepribadian. Tentunya kita harus menjadi pribadi yang di mata siswa itu yang baik, karena guru itu menjadi panutan. Dan kita juga harus profesional, baik tingkah laku sosial kita itu yang baik. Kita tuh karena kita menjadi contoh, sehingga kita harus yang pertama memang kita harus mempunyai hal yang positif dulu sehingga anak-anak nanti bisa berkaca kepada kita. Kemudian guru juga harus selalu melakukan refleksi setiap apapun. Setiap kita setelah melakukan pembelajaran, kita juga harus senantiasa melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian apa yang kurang, kedepannya kita perbaiki, yang sudah kita anggap baik kita kembangkan lagi, sehingga nanti harapannya di kegiatan pembelajaran selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Dan guru harapannya itu menjadi amung atau manajer tadi yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya yaitu tadi, pokoknya siswa itu menjadi siswa yang mandiri, merdeka, akan tetapi tetap memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Makaten Ibu Bapak, terima kasih atas perhatian, atas keikut sertaannya dalam kegiatan diseminasi hari ini. Semoga ini nanti bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi, terutama kita sebagai seorang guru dalam mendidik putra putri kita, memang senantiasa kita yang pertama menjadi teladan, sehingga disiplin positif harus kita terapkan terlebih dahulu di pribadi kita masing-masing. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan kita semua terkait disiplin positif dan terkait bagaimana kita nanti bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita. Dari saya, apabila banyak sekali salah dan kekurangan selama saya menyampaikan materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.